Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairuniza binti Muhammad Tarji dari kelas DET 1E. Okay, today I will explain soalan quick check 2B, soalan 2. Itu soalan ada juga saya letak di slide ya. Kamu boleh tengok. Di soalan dia ada bagi data price per unit Rp35, variable cost of 100 unit 1.200, fixed cost 80.000. Oke, soalan E dia suruh cari total cost, total revenue, and profit function. Oke, first cari total cost. Ini adalah rumus untuk cari total cost. FC fixed cost 80.000, VC variable cost. Ini dia punya rumus nih, VC dia nih untuk 1 unit. Dalam data tadi dia bagi 1.200 untuk 100 unit. Jadi untuk kita cari 1 unit itu berapa? 1.200 bahagi 100 sama dengan 12. And then dia punya jawaban ini. Tambah 80.000 tambah 12. X nih quantity. Sebab kita belum tahu berapa tuh quantity. Jadi begini. Oke, next total revenue. Nina adalah rumus untuk total revenue. Price darab dengan quantity. Price tadi, price per unit dia Rp35. And then quantity X. Sebab kita tidak tahu quantity dia berapa, jadi kita kasih wakil dia X. Jadi kita darab dapat 35X. Oke, seterusnya ialah profit function. Ini adalah rumus untuk cari profit function. Total revenue tolak dengan total cost. Oke, Nina. Sudah, lepas itu revenue berapa? Tadi kita dapat 35X. Tolak dengan buka kurungan. Ambil nih total cost. 8.000 tambah dengan 12X. Tutup kurungan. Lepas itu kita kasih selesai untuk buka nih kurungan. Nih tolak darab dengan 80.000. Darab dengan nih tambah. Jadi dia jadi 35X tolak 12X tolak 80.000. Kita tolak dan kita dapat nih 23X tolak 8.000. Oke, next soalan B. Soalan B dia suruh construct a table for graph of BEP. Break-even point. Dia suruh kita buat jadwal. So, saya buat jadwal begini. Quantity. Saya start daripada 0 sampai 10.000. Lepas itu fixed cost. Kasih masuk yang tadi fixed cost tuh kan 80.000. Kasih masuk begini. And fixed cost kan dia tidak berubah. Dia stay still begitu. Oke, lepas itu ini variable cost. BC 12X. Pas ini total cost yang tadi kita buat soalan itu total cost, kasih masuk aja 80.000 tambah 12X. Lepas itu total revenue 35X. Jadi kita darab saja. Kalau fixed cost kan dia tetap, jadi dia memang tetap begini. Lepas itu ini variable cost VC 12X nih 12 gini, kasih masuk unit itu. Lepas itu kau dapat nih, buat aja begitu sampai 10.000 unit. Macam itu juga nih total cost 80.000 tambah 12X. X ini kan unit, jadi kasih masuk saja nih unit. Kamu akan dapat jumlah nih semua. Begitu juga dengan total revenue 35X. Nih X unit, kasih masuk, kamu dapat nih semua. Oke, next soalan C. Soalan C dia suruh lukis graf berdasarkan jadwal yang kita buat tadi. Lepas itu dia suruh cari quantity and value untuk to break even point. Oke, sini saya sudah lukis graf. Untuk paksi X, dia adalah quantity. Dan untuk paksi Y,
dia adalah value. Lepas tu macam biasa ikut tu jadwal, kita plot ikut tu nomor-nomor yang di jadwal. Oke, first dia fixed cost kan dia 80.000, dia stay, jadi dia punya keluk begini, lurus. Lepas tu nih VCX. Oke, lepas tu nih keluk CX, total cost. Dan ini keluk RX, total revenue. Kita plot ikut yang number-number di jadwal tadi. Dan kita dapat begini graf. Untuk kita cari dia punya break even point, persilangan keluk antara total cost dengan total revenue. Ini kan keluk total cost dan ini keluk total revenue. Persilangan dia ada di sini, BEP, break even point dia. So, kita titik-titik mau cari dia punya quantity sama value. Oke, so sini saya dapat dia punya quantity 3.600 untuk nih BP, and then dia punya value 120.000. Oke, next soalan D. Set the profit and loss area. Dia suruh lorek area profit sama loss. So, untuk ruangan yang persilangan nih BP, di bawah dia adalah loss area. And then bila di atas dia profit area. Nih, jadi lorek. Oke, next soalan last. Find the profit or loss if 3,000 and 8,000 units are sold. Jadi untuk nih 3.000 unit sold, dia punya formula profit sama dengan TR tolak dengan TC. Untuk 3.000 unit sold, oke, ini dia 3.000. So, di mana yang dia bersilang dengan keluk TR dan TC, dia punya value itu yang kita ambil. Macam ini 3.000, and then ini adalah total revenue punya keluk, mana dia bersilang. Begitu juga dengan nih total cost dari 3.000, di mana yang dia bersilang sama keluk total cost itu kita ambil. So, saya punya jawaban begini. Total revenue saya dapat 105.000 tolak dengan 115.000 sama dengan dia ada negatif, so dia loss kalau dia di 3.000. And then next 8.000 unit sold. Jadi di quantity yang 8.000 macam tadi juga, dimana yang dia bersilang di keluk total revenue dengan total cost, itu value yang kita ambil. So, saya dapat total revenue dia 28.000 tolak dengan 175.000. And then saya dapat profit ini.